Di kelompok 1, kami akan memaparkan mengenai akad chord. Yang pertama, dari definisinya, secara istilah, chord diartikan meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Akad ini memiliki arti menyerahkan harta kepada orang lain yang akan menggunakannya untuk dikembalikan gantinya suatu saat nanti. Dari penjelasannya, pinjaman chord yang diberikan merupakan pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan. Akad chord dalam lembaga keuangan syariah terdiri dari dua macam, yaitu akad chord yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata sebagaimana dimaksud dalam fatwa DSN MUI tentang Al-Qard, bukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dan akad chord yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad muawadah dan dapat bersifat komersial dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Penggunaan dana dari pihak ketiga hanya diperbolehkan untuk tujuan komersial antara lain seperti produk ran emas, pembiayaan pengurusan haji, lembaga keuangan syariah, pengalihan utang, dan anjak piutang. Lalu, bank dapat meminta jaminan atas pemberian pinjaman chord. Bank hanya boleh mengenakan biaya administrasi atas pinjaman chord serta pendapatan yang berasal dari biaya administrasi dalam pinjaman chord yang dananya berasal dari dana pihak ketiga akan dibagi hasilkan. Sedangkan untuk pinjaman chord yang dananya berasal dari modal bank tidak dibagi hasilkan. Dalam hal nasabah mengalami tundakan pembayaran angsuran bank, membentuk penyisihan penghapusan aset untuk pinjaman chord sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh otoritas jasa keuangan. Pengakuan dan pengukuran, satu pinjaman chord diakui sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya. 2. Biaya administrasi, bonus, ujrah yang dananya bersumber dari modal bank diakui sebagai pendapatan operasional lainnya sebesar jumlah yang diterima. 3. Biaya administrasi, bonus, ujrah yang dananya bersumber dari dana pihak ketiga diakui sebagai pendapatan utama lain dan dibagi hasilkan sebesar jumlah yang diterima. Kemudian untuk yang nomor 2 akan dijelaskan oleh Febri. Baik, saya lanjutkan. Produk-produk bank syariah mandiri. Bank syariah mandiri memiliki berbagai macam produk pendanaan, pembiayaan, dan jasa diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, produk pendanaan funding, yaitu tabungan bank syariah mandiri. Yang kedua, bank syariah mandiri tabungan investa cendikia. Yang ketiga, bank syariah mandiri tabungan mabrur. Keempat, bank syariah mandiri tabungan mabrur junior. Yang kelima, bank syariah mandiri tabungan berencana. Yang keenam, bank syariah mandiri tabungan simpatik. Yang ketujuh, bank syariah mandiri tabunganku. Yang kedelapan, bank syariah mandiri deposito. Yang kesembilan, bank syariah mandiri giro. Dan yang kesepuluh, bank syariah mandiri tabungan pensiun. Produk pembiayaan. Yang pertama, bank syariah mandiri Gria merupakan fasilitas pembiayaan yang kedua, bank syariah mandiri Oto merupakan untuk pembelian kendaraan bermotor baik baru maupun bekas. Yang ketiga, emas. Syariah mandiri Gade Emas merupakan layanan untuk mendapatkan dana dalam mengatasi kebutuhan biaya pendidikan, modal usaha, biaya pengobatan, penyelenggaraan hajatan, dan kebutuhan lainnya. Yang keempat, bank syariah mandiri cicil emas. Bank syariah mandiri cicil emas merupakan pembiayaan yang ditunjukkan untuk membantu kepemilikan emas rentakan atau batangan dengan jangka waktu 2-5 tahun.
Jaminan adalah emas itu sendiri. Fisik jaminan disimpan di bank, pengikatan jaminan dilakukan selama masa pembiayaan masih berlangsung. Yang kelima, bank syariah mandiri warung. Mikrobank syariah mandiri warung merupakan pembiayaan yang ditunjukkan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah yang membutuhkan dana untuk pengembangan usaha produktif yang menggunakan akad murabahah. Yang keenam, pembiayaan peralatan kedokteran. Pembiayaan peralatan kedokteran merupakan pembiayaan yang ditunjukkan untuk pembelian peralatan kedokteran di mana bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok yang ditambah dengan margin keuntungan. Yang ketujuh, pembiayaan umroh. Pembiayaan umroh merupakan pembiayaan yang jangka pendek untuk memfasilitasi kebutuhan biaya perjalanan umroh menggunakan akad ijarah. Yang kedelapan, pembiayaan Karda Hasan. Kardul Hasan. Pembiayaan Kardul Hasan yaitu pembiayaan tanpa bagi hasil atau margin yang diperuntukkan untuk pelaku usaha mikro. C. Produk jasa. Yang pertama, Bank Syariah Mandiri Card merupakan kartu yang dapat dipergunakan untuk transaksi perbankan melalui ATM dan mesin debit. Bank Syariah Mandiri ATM. Bank Syariah Mandiri ATM yaitu transaksi melalui mesin ATM. Yang ketiga, Bank Syariah Mobile Banking. Bank Syariah Mandiri Mobile Banking merupakan layanan transaksi perbankan non-tunai melalui mobile phone atau handphone berbasis GPRS. Yang keempat, BSM Net Banking. BSM Net Banking merupakan layanan transaksi perbankan atau non-tunai melalui internet. Yang kelima, Bank Syariah Mandiri e-Payroll, yaitu merupakan layanan transaksi perbankan yang mempermudah pembayaran gaji karyawan secara elektronis. Yang keenam, Bank Syariah Mandiri Transfer Western Union, merupakan jasa pengiriman uang atau penerimaan kiriman uang secara cepat atau real time online yang dilakukan lintas negara atau dalam suatu negara atau domestik. Yang ketujuh, Bank Syariah Mandiri RTGS atau Real Time Gross Settlement merupakan jasa transfer valuta rupiah antara bank, baik dalam satu kota maupun kota berbeda secara real time. Yang kedelapan, Bank Syariah Mandiri Notifikasi, yaitu pemberitahuan via SMS atau email perihal transaksi debit dan kredit yang berhasil dilakukan. Yang kesembilan, Bank Syariah Mandiri Call, yaitu layanan perbankan melalui telepon. Selanjutnya adalah contoh transaksi 1 Agustus 2014, PT Satu Jaya mengajukan pinjaman kepada Bank Syariah Mandiri dengan skema KAD untuk tambahan modal usaha. Pinjaman KAD ini menggunakan dana internal bank. Informasi terkait akad yang disepakati adalah sebagai berikut. A. Jumlah pinjamannya 2.450.000. Lama pinjaman 3 bulan. Biaya administrasi 20.000, angsuran pokok per bulan 813.000, serta biaya sewa 24.000. Untuk jurnal-jurnal yang dibuat oleh Bank Syariah Mandiri dalam rangka realisasi pembiayaan kepada PT Satu Jaya adalah pada tanggal 1 Agustus 2014, pada saat penyerahan dana KAD kepada PT Satu Jaya, jurnalnya ada sebagai berikut. Debit pinjaman KAD 2.450.000, kredit kas 2.450.000. Dan pada saat membayar biaya administrasi, jurnalnya adalah debit kas 20.000, kredit pendapatan administrasi 20.000. Selanjutnya adalah jurnal pada saat pembayaran materai atau biaya materai. Debitnya kas 6.000, pendapatan biaya materai 6.000. Pada tanggal 1 Agustus 2014 pula diserahkan biaya sewa bulanan pertama sebesar 24.000 dengan jurnal kas 24.000, beban sewa 24.000. Untuk mencatat angsuran pertama bulanan sebesar 813.000, jurnalnya adalah kas debit kas 813.000, kredit pinjaman KAD 813.000. Pada saat penerima imbalan dan angsuran kedua dari PT Satu Jaya, jurnalnya adalah debit kas 837.000, kredit pinjaman KAD 813.000,
kreditnya pendapatan operasi lainnya 24.000. Dan jurnal yang terakhir, pada saat penerimaan imbalan angsuran ketiga dari PT Satu Jaya adalah debit kas 837.000, kreditnya pinjaman kad 813.000, kredit pinjaman pendapatan operasional lainnya 24.000. Siklus pembiayaan kardulasan, laporan posisi aset, dan laporan laba rugi di Bank Syariah Mandiri. PT Satu Jaya sebagai calon nasabah ingin mengajukan sejumlah dana pembiayaan kardulasan harus memenuhi beberapa persyaratan administrasi terlebih dahulu untuk bisa mendaftarkan dirinya ke bank. Beberapa persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon nasabah yang sebelumnya telah ditetapkan oleh bank. Beberapa persyaratan tersebut kemudian diserahkan kepada pihak takmir masjid. Takmir masjid kemudian menyerahkan proposal yang di dalamnya sudah tertera nama-nama calon nasabah pembiayaan kardulasan dan sudah dilengkapi dengan persyaratan administrasi ke Bank Syariah Mandiri. Pembiayaan ini tidak menggunakan adanya jaminan. Setelah proposal itu diterima, pihak bank kemudian melakukan beberapa survei lapangan. Apabila survei yang dilakukan sudah sesuai dengan proposal dari pihak dan pihak pengaju dan dianggap nasabah tersebut layak atau berhak menerima sejumlah pembiayaan kardulasan, pihak bank kemudian mengajukan proposal yang isinya untuk mencarikan sejumlah pembiayaan kardulasan dan disertai dengan foto usaha nasabah tersebut ke Lembaga Amil Zakat Nasional atau Lasnas. Karena pembiayaan ini bersifat sosial dan tolong-menolong, maka sumber dana dari pembiayaan itu adalah melalui dana ZIS atau zakat infak dan sodako. Setelah disetujui oleh Lasnas, BSM mengkontribusikan dananya dan nasabah bisa mengelola usaha tersebut. Jadi setelah dicek data-data dan syarat-syarat oleh Bank Syariah Mandiri mengkontribusi modalnya, dan kami sebagai nasabah Satu Jaya bisa melalui usaha tersebut. Dan tentunya melalui kesepakatan yang telah dibuat dan usaha yang nasabah Satu Jaya miliki setelah semuanya dan lain-lain. Kesepakatan yang dibuat juga sudah disetujui oleh dua belah pihak. Selanjutnya, Bank Syariah Mandiri membuat laporan atau jurnal yang isinya yaitu pada laporan laba rugi, penerimaan imbalan dan angsuran, kardul itu didapatkan di pendapatan dan beban operasi. Lalu selanjutnya di laporan posisi keuangan atau posisi aset, di situ ada di kolom pembiayaan hasil kardul dan piutang kardul. Untuk jurnalnya sendiri pada saat PT Satu Jaya meminjam ke Bank BSM itu piutang kardul pada kas, itulah yang ditulis oleh BSM. Setelah laporan pada laba rugi dan laporan posisi aset yang sudah kami jelaskan, selanjutnya yaitu hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Pihak BSM menerima pengembalian modal dari kami, nasabah PT Satu Jaya, secara penuh dan berakhirlah akad kad ini. Demikian presentasi dari kami.